pertama kali mengikuti kebaktian di tempat ini. Kami berharap saudara berkenan hadir di kebaktian minggu mendatang dan turut serta dalam kegiatan rutin bersama kami. Kiranya kebaktian hari ini akan membawa berkat dan sukacita untuk kita semua. Warta lisan GKI Bumi Ayu, Minggu 16 Februari 2025. 1. Kegiatan sepekan yang akan datang, Bapak Ibu dapat melihatnya dalam tayangan LCD. 2. Informasi persembahan. Pada kebaktian Minggu 23 Februari 2025 akan ada tambahan 1 sampul persembahan berwarna putih untuk dana bantuan antar jemaat atau DBAJ. Mohon perhatian kita semua. 3. Persidangan Majelis Jemaat. Persidangan Majelis Jemaat akan dilaksanakan pada hari Kamis 20 Februari 2025 pukul 6 sore di konsistori gereja. Mohon perhatian dan kehadiran segenap Majelis Jemaat GKI Bumi Ayu. Apabila terdapat saran atau usulan dari anggota jemaat, dapat disampaikan secara tertulis dan diberikan kepada salah seorang penatua sebelum hari persidangan berlangsung. 4. Informasi penerimaan mahasiswa baru. Universitas Kristen Kridia Satya Wacana ini telah membuka tahap penerimaan mahasiswa baru. Poster digital dapat dilihat pada grup Warta Jemaat GKI Bumi Ayu. Himbauan. Bila saudara mengetahui ada yang sakit, melahirkan atau berduka, harap dapat segera menginformasikan kepada majelis jemaat. Untuk kelancaran ibadah kita, bagi jemaat yang mengajak anaknya, mohon dapat menjaganya agar ibadah dapat berlangsung dengan tenang. Bagi jemaat yang membawa alat komunikasi, mohon untuk menonaktifkannya selama ibadah berlangsung. Terima kasih atas kerjasamanya. Demikianlah warta jemaat lisan hari ini. Untuk warta selengkapnya dapat dilihat dalam warta jemaat cetak. Selamat beribadah. Dengan bangkit berdiri, marilah kita persiapkan kebaktian ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 16 bait 1-3, Ya Halik Semesta. Bapa
Marilah kita bersama-sama berbakti dan menyembah Tuhan Allah dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Selamat pagi, apa kabar? Kebaktian pada pagi ini kita akan belajar bagaimana Tuhan memperhatikan, peduli terhadap orang-orang yang sakit, bahkan dijerat oleh iblis, dan juga orang-orang yang termarginal atau dipinggirkan, orang-orang miskin, orang hina, orang papa di dalam masyarakat. Dan juga Tuhan memperhatikan orang-orang yang dikucilkan, dipinggirkan oleh masyarakat. Dengan demikian kita akan tahu bagaimana Allah di dalam Kristus amat sangat peduli kepada mereka yang lemah. Oleh karena itu, mari kita perhatikan Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 11. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam namanya, yaitu Yesus, bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kesuma insan lebih indah pada masa mudanya. Bunga layu, insan berlalu, Yesus kekal selamanya. Apa yang indah dalam dunia ini, nampak dalam
dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Yesus, Engkau Allah dan manusia, Allah yang sejati dan manusia yang sejati. 100% Allah dan 100% manusia. Karena Engkau ya Tuhan Allah rela memperhatikan dunia yang fana, dunia yang berdosa. Engkau begitu peduli terhadap orang-orang sakit, orang-orang ringkih, dan orang-orang yang dianiaya, dikucilkan. Kami sangat bersyukur boleh mengenal Tuhan Allah yang begitu peduli kepada orang-orang ini. Dan kami mengaku di hadapan Tuhan bahwa kami sering juga mengalami kelemahan-kelemahan, sakit secara fisik. Kami juga sering merasa bahwa tubuh kami ini ringkih. Kami juga merasa tidak selalu dipuji, tetapi bahkan sering dianiaya, disingkirkan. Ya Tuhan, itu semua dikarenakan kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami mengaku di hadapan Tuhan, kasihanilah kami. Amin. Ku di
Ini tetap pengakuanku, jikalau orang ingin tahu, hanya berkat pengasihanmu, rukunlah aku dan engkau. Ku merendahkan diriku dan ku agungkan rahmat-Mu. Ku merendahkan diriku dan ku agungkan rahmat-Mu. Jangan seorang pun di dunia merampas harta hatiku. Dasar percaya yang ku punya dan alas doa yang teguh, hidup dan matiku tentram, rahmat-Mu Tuhan ku genggam, hidup dan matiku tentram, rahmat-Mu Tuhan ku genggam. Ya Tuhan, jangan ambil rahmat yang Kau beri kepadaku, karena dengannya aku selamat sampai ke dalam rumah-Mu. Di sana ku muliakanlah rahmat-Mu selama-lamanya. Di sana ku muliakanlah rahmat-Mu selama-lamanya. Seorang yang sangat saleh namanya Saulus. Dia begitu taat akan firman Tuhan, akan hukum Taurat. Bahkan dia menganiaya pengikut-pengikut Yesus. Dia bangga dengan segala prestasi-prestasi, kesuksesan dalam menjalankan agamanya. Tapi setelah ia berjumpa dengan Yesus, ia menganggap semuanya itu sampah. Sebab pengenalan akan Kristus membuat dia mengalami rahmat belas kasihan Tuhan yang melampaui segala sesuatu. Oleh karena itu dia menulis surat Filipi pasal 3
mulai ayat 7 sampai 11 demikian. Sebagai anugerah rahmat Tuhan bukan hanya kepada dia, tetapi juga kepada setiap orang-orang yang ringkih, yang sakit, dan yang menderita. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang aku anggap kerugian karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Oleh karena itu yang ku kehendaki ialah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya, serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunan jadi beri. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Dengan senyum, tertawa, dan juga gembira, karena kita telah mengenal rahmat belas kasihan Tuhan di dalam dan melalui Kristus. Bukan hanya kita bisa senyum dan tertawa, tapi juga bahagia. Mari kita sambut dengan nyanyian bahagia di hatiku. Bahagia di hatiku, Yesus selamatkanku. Ku puji Juru Selamatku, aku disucikannya. Kerangan siapakah Yesus yang ku nyanyikan terus? Tuhan dan Juru Selamatku yang mati bagiku. Walaupun hanya sekali nampak kebajikannya, cukuplah itu bagiku.
Yesus yang paling mulia, Raja yang maha besar, kasih karunia dan rahmat dicurahkan padaku. Terangan siapakah Yesus yang ku nyanyikan terus. Tuhan dan Juru Selamatku yang mati bagiku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, rahmat-Mu, pengorbanan-Mu, kepedulian-Mu kepada kami semua, bahkan seluruh dunia ini, membuat kami orang-orang berdosa mendapat anugerah keselamatan sekarang dan selama-lamanya. Kau bukan hanya menyelamatkan kami, membebaskan kami dari hukuman dosa, tetapi ya Tuhan, Engkau juga menuntun, membimbing, bahkan menggenggam tangan kami satu persatu oleh cinta dan firman Tuhan. Roh Kudus, tolonglah kami, supaya ketika kami membaca, mendengarkan firman yang dari Tuhan, dapatlah kami paham, mengerti dengan sungguh-sungguh, dan juga oleh pertolongan Roh Kudus, kami mentaatinya. Amin. Bacaan pertama terambil dari Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang bersandar pada kekuatan manusia fana, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak gundul di padang belantara. Ia tidak akan melihat datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah tandus di padang gurun, di padang garam yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi sungai, dan tidak takut akan datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Hati itu licik melebihi segala sesuatu dan tak terpulihkan. Siapa yang dapat mengetahuinya? Akulah Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin, untuk membalas setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang teguh merenungkannya baik siang maupun malam.
Bahagialah yang tak mengikuti nasihatnya orang-orang fasik, tak berdiri di jalan pendosa, menghindari pencemooh. Dia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air berlimpah, kan berbuah lebat pada musimnya, yang daunnya takkan layu. Tak begitu jalan orang fasik, seperti sekam ditiup angin, takkan tahan dalam penghakiman di kumpulan orang benar. Jalan orang benar dikenal Tuhan, apa yang dibuatnya berhasil. Berbedalah jalan orang fasik, kan menuju kehancuran. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang teguh merenungkannya, baik siang maupun malam. Bacaan kedua terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 20. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jadi, bila mana diberitakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Seandainya tidak ada kebangkitan orang mati, Kristus juga tidak dibangkitkan. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, Kristus juga tidak dibangkitkan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini menaruh pengharapan pada Kristus, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Namun, yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Demikianlah sabda Tuhan. Dengan bangkit berdiri, marilah kita hayati Injil, kabar baik menurut Lukas. Kita baca secara litani bergantian. Saya ayat 17, Ibu, Bapak, Saudara-saudari semua, adik-adik membaca ayat 18 dan seterusnya. Dengan seksama, marilah kita perhatikan firman Tuhan ini. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar.
Di situ ada sejumlah besar muridnya dan banyak orang lain dari seluruh Yudea, Yerusalem, dan daerah pantai Tirus dan Sidon. Semua orang banyak di situ berusaha menyentuh dia karena ada kuasa yang keluar dari dia dan menyembuhkan semua orang itu. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Bersukacitalah pada waktu itu dan melompat-lompatlah, karena sesungguhnya upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Demikianlah Injil, kabar baik dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang bukan hanya mendengar, tetapi melaksanakan firman Tuhan. Haleluya. Kira-kira 7 tahun yang lalu, saya menghadiri pernikahan, pemberkatan nikah keponakan saya, Edo dan istrinya Fani di Pulau Bali. Setelah pemberkatan nikah mereka, saya iseng-iseng tanya kepada Edo dan Fani, gimana rasanya? Jawabnya satu kata saja, bahagia Kuki, katanya. Senang sekali katanya. Tapi selanjutnya saya mendengar pernyataan yang mengagetkan buat saya. Dia bukan hanya merasa bahagia dan diberkati Tuhan, tetapi dia mengucapkan sebuah moto, suatu tekad yang kuat, diberkati untuk memberkati. Diberkati untuk memberkati. Bahagia dari Tuhan untuk membahagiakan orang lain. Dan betul dia memang, bahkan pada masa pandemi yang lalu, dia tetap mempertahankan usaha fotografer. Dan karyawannya tidak ada satupun yang di PHK.
Karena dia punya prinsip, walaupun pada masa pandemi itu masa yang sulit mencari nafkah, tapi dia tetap tidak mem-PHK karyawan-karyawatinya. Ibu bapak dan saudara-saudari, juga kira-kira 7 tahun yang lalu, ada seorang yang amat sangat kaya raya banget, paling kaya di Hong Kong, namanya Lee Ka-shing. Pada saat itu ia pensiun di usia 92 tahun. Dan kemudian ia membuat balada, syair, tulisan yang menyayat hati, yang membuat kita perlu ikut membaca dan merenungkannya. Dia, orang yang kaya raya ini, mengatakan bahwa dulu dia sering lupa. Tapi sekarang setelah ia tua, mengatakan ia ingat bahwa orang kaya dan orang miskin itu sama. Orang kaya dan orang miskin itu setara dalam hal mati. Orang kaya juga akan mati. Orang miskin juga akan wafat. Karena itu kaya dan miskin itu sami mawon, setara. Kemudian dia melanjutkan tulisannya dengan mengatakan bahwa beberapa waktu yang lalu dia selalu menyuntikkan obat-obat panjang umur. Harganya jutaan rupiah. Tapi ia selalu tiap 3 bulan sekali suntik obat itu supaya umurnya panjang. Tetapi saat itu ia sudah tidak berdaya lagi. Ia hanya bisa berbaring di kamar tidur dan menulis karena dia amat sakit. Dia sakit parah. Lalu dia berkata dalam tulisannya, prestasi dan keuntungan hanyalah awan yang lewat. Kemuliaan dan kekayaan hanyalah pesta sesaat. Dalam sekejap, rambut hitam menjadi putih. Segala hal menjadi asap, menguap. Oleh karena itu, mengapa harus selalu dipikirkan? Mengapa harus selalu mencari masalah? Saya teringat kira-kira tahun 40-an seorang penginjil dari Tiongkok bernama John Sung. Dia mengajarkan nyanyian di kebaktian kebangunan rohani, antara lain di Magelang, tempat ayah saya dibesarkan. Lagu itu mengatakan kosong ya kosong. Kosong ya kosong. Semua kosong. Hanya Yesus tidak kosong. Juga ibu bapak dan saudara-saudara, seorang raja yang paling kaya, yaitu Salomo. Raja yang bijaksana. Dia menulis kitab pengkhotbah. Dan di dalam bait yang terakhir,
pasal yang terakhir kitab Pengkhotbah, dia berkata, semuanya sia-sia, semuanya kosong, kecuali hidup takut akan penciptanya. Hidup takut akan Tuhan. Takut dalam bahasa aslinya itu bisa berarti bertakwa. Atau bahasa Jepang yang sering saya sebutkan sumele. Pasrah total, takut kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, makarios dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan dengan berbahagia, itu juga sebenarnya bisa diartikan diberkati, bless, fortune atau keberuntungan, bahkan well off yang artinya kaya. Nah, oleh karena itu Ibu, Bapak, dan Saudara, saat ini kita akan bagaimana Allah di dalam Kristus amat sangat peduli. Allah di dalam Kristus amat sangat perhatian kepada masyarakat yang mendapat dan mendengarkan tulisan dari Injil Lukas, yaitu masyarakat yang bukan hanya miskin, terpinggirkan, termarginal, tetapi masyarakat yang ringkih karena sakit penyakit dan jerat iblis. Bahkan masyarakat yang sering dikucilkan, dihina. Terhadap masyarakat yang sakit, ringkih, dan dihina orang, Yesus berkata, berbahagialah, diberkatilah, bahkan riang gembira, bersukacita setiap saat. Kok bisa begitu? Mari kita perhatikan. Bagaimana tanda-tanda orang-orang yang diberkati oleh Yesus? Bagaimana tanda-tanda orang yang bisa berbahagia, bersukacita, dan riang gembira? Mari kita perhatikan dengan seksama. Yang pertama, tanda orang yang diberkati dan bahagia adalah orang-orang yang bebas dari sakit penyakit, merdeka dari segala tekanan masalah dan segala derita sakit penyakit dan jerat iblis. Di dalam Lukas 18, 6 ayat 18 dan 19. Masalah, tekanan hidup, beban hidup yang berat, jangan berubah menjadi sakit mental. Atau orang bilang depresi. Karena sakit, karena masalah-masalah. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, kira-kira 15 tahun saya sakit yang tidak tersembuhkan, yaitu kencingnya legi, kencing manis. Tapi itu penyakit itu. DM, diabetik mellitus ini 15 tahun menggerogoti tubuh saya.
Dan saya selalu berobat tiap bulan sekali. Itu mengganggu mata saya, mengganggu fungsi ginjal saya, dan macam-macam organ saya digerogoti setiap hari. Lalu ada dokter yang menasihati saya 4 hal, Hengki, supaya diperhatikan. 1, gula. 2, tekanan atau tensi. Yang ketiga, kolesterol dalam darah. Gula, tensi, kolesterol, 3 yang ada di dalam darah saya ini harus terkontrol. Jangan naik turun, tapi kalau bisa stabil gitu. Karena itu saya minum obat. Tetapi dokter itu berkata ada satu lagi, yang keempat. Enjoy saja. Jangan stres, jangan dipikirin. Hidup ini cuma sekali. Boksu, ya, dokter itu tahu. Hidup ini cuma sekali boksu. Gak usah dipikirin. Enjoy saja, nikmati hidup saja. Sumeleh saja pada Tuhan. Karena Dia rawat, campur tangan dalam proses pengobatan dan kesembuhan. 15 tahun ini saya tetap bilang saya sakit. Tapi saya sudah diberi kekuatan untuk melawan sakit. Yaitu tidak stres dan depresi. Tidak sakit mental. Tapi saya enjoy saja. Kapan lihat saya tidak tertawa? Pernah enggak? Pernah ya? Serius gitu ya? Tapi saya menikmati hidup ini. Kan sakit ya mati, sehat ya mati kan gitu. Kurus ya mati, gemuk ya mati. Udahlah dinikmati aja. Lalu yang kedua, Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang miskin. Berbahagialah orang yang lapar. Berbahagialah orang yang menangis. Sebaliknya, celakalah, sedihlah orang kaya, orang kenyang, dan orang tertawa. Ini kalimat firman Tuhan ini angel ya, bingung ya. Miskin kok suruh bahagia. Lapar suruh bahagia. Nangis itu tanda bahagia. Sebaliknya, kaya, kenyang, tertawa, itu sia-sia. Itu menyedihkan, celaka. Nah, kita perlu menafsirkan ini dengan baik-baik. Kalau diperhatikan, kaya itu mempunyai kerajaan Allah. Lapar, kenyang. Jelas, gampang itu, lapar jadi kenyang kan, gampang. Nangis jadi tertawa. Tapi yang pertama itu, miskin itu empunya kerajaan Allah.
Itu artinya begini, orang-orang miskin itu adalah orang-orang yang ringkih, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak mempunyai kekuatan untuk mengandalkan yang diandalkan dalam hidupnya. Kekayaan orang duwe, kesehatan ya sering sakit. Tetapi Yesus berkata, mereka itu empunya kerajaan Allah. Artinya, mereka adalah orang-orang yang hanya mengandalkan Tuhan. Mereka itu tidak sulit untuk pasrah bongkoan total kepada Tuhan. Orang-orang miskin, orang-orang hina, orang-orang ringkih, orang lemah, itu gampang sumeleh kepada Tuhan. Nah, saat orang taat, sumeleh, patuh kepada Tuhan, disitulah pemerintahan Allah dia rasakan. Campur tangan Allah, kepedulian Allah sungguh-sungguh diperhatikan. Sungguh-sungguh dialami. Itu maksudnya berbahagia. Jadi orang berbahagia adalah orang yang sumeleh, orang yang pasrah total, orang yang hanya mengandalkan Tuhan. Bukan kekayaan karena memang nggak punya. Bukan kesehatan karena dia sakit. Bukan obat atau dokter atau usaha-usaha lain karena ia tidak punya. Dia hanya mengandalkan kuasa Tuhan saja. Dan tentu sebaliknya saudara-saudari, apakah orang kaya, orang yang sehat, kuat, kalau orang Jawa bilang otot kawat balung besi, akan bisa sumeleh marang Gusti? Misalnya saat sakit keras, pertama ia akan bawa uang banyak untuk ke dokter ahli yang top, bukan hanya di dalam negeri, kalau bisa di luar negeri. Dia cari dokter yang hebat, tapi lupa berdoa. Nah, dia mengandalkan harta kekayaannya. Itulah yang disebut celaka. Orang kaya yang sombong, yang mengandalkan harta bendanya, dan bukan mengandalkan Tuhan. Tapi syukurlah kalau ada orang kaya yang tidak sombong. Syukurlah kalau ada orang kaya yang rendah hati, yang selalu mengandalkan Tuhan saja dalam segala perkara. Yang ketiga, bahagia itu diberikan kepada orang yang dibenci, dicela, dikucilkan, ditolak oleh masyarakat karena anak manusia. Karena kekristenan, karena iman kepada Yesus Kristus, karena percaya penuh mengikut Kristus, meneladan Kristus, meniru sikap Kristus. Dan orang-orang seperti ini
saya kira termasuk saudara-saudara dan saya, kita semua pasti akan dibenci. Pasti akan mengalami disingkirkan. Tapi Yesus berkata, justru saat-saat seperti itu kamu mesti gembira ria. Kamu mesti merasa bahagia. Kenapa? Karena dulu-dulu nabi-nabi palsu itu suka dipuji-puji. Dan masyarakat suka memuji-muji justru kepada nabi palsu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, pada tahun 50-an di Magelang, ada seorang gadis yang tinggal dalam keluarga non-Kristen. Gadis itu tertarik dan pergi ke gereja, rajin beribadah. Orang tuanya setelah tahu dan mendengar, mereka melarangnya. Tetapi anak gadis itu tetap rajin ke gereja beribadah. Lalu orang tuanya mencukur gundul kepala gadis itu. Rambutnya dihabisi supaya anak gadisnya itu malu ke gereja karena gundul, perempuan, gadis. Tetapi anak gadis itu, saudara-saudara, tetap rajin ke gereja dan beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kepalanya gundul, dia tetap pergi ke gereja. Akhirnya anak gadis ini dibaptis dan menjadi pengikut Kristus yang setia. Di dalam 1 Korintus 15 tadi, kita baca bahwa Kristus sungguh-sungguh bangkit. Kristus hidup selama-lamanya. Ialah asa kita selama-lamanya. Sekalipun menderita, dikucilkan, pegang Kristus. Ialah asa, ialah pengharapan kita di masa depan. Karena Kristus hidup selama-lamanya. Yang keempat terakhir, Tuhan bukan hanya menyembuhkan, menguatkan orang yang lemah dan sakit. Tuhan bukan hanya memberi kebahagiaan kepada orang yang bersandar mengandalkan Tuhan. Tuhan juga memberi kebahagiaan kepada orang-orang yang disingkirkan, yang tidak dipuji-puji, tapi dibenci karena anak manusia, karena setia mengikut Kristus. Maka yang keempat, Tuhan berkata begini, bagi yang sudah bahagia dan diberkati, akan terus-menerus bersukacita dan riang gembira, karena upahmu besar di surga. Itu dikatakan juga di kitab Yeremia 17 ayat 10. Ketika tahun 90-an, saya tinggal di Riverdale, Atlanta, Amerika Serikat. Suatu ketika saya telepon ke kantor gereja. TU-nya gereja di sana bukan menjawab, halo, good morning,
Tapi dia berkata, excellent sir. Waduh, kaget aku, excellent ini apa? Luar biasa, hebat, puas. Jadi TU-nya itu jawab, excellent sir. Ibu bapak dan saudara, itulah tanda orang yang bersyukur, orang yang mengalami hidup diberkati Tuhan. Karena itu ia selalu riang gembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Terakhir khotbah ini saya ingin menyanyi sebuah lagu. Mudah-mudahan saya tidak salah ini. Saya itu berkali-kali nyanyi lagu ini tapi sok keliru ya. Diiringi enggak ya. Lagunya itu aku diberkati. Apa? Keliru lagi deh. Gimana lagunya? Gimana? Aku diberkati. Keliru lagi ya toh? Saya itu sudah belajar sama Bu Ria 4 kali salah terus. Waduh. Aku berkati, ya gitu betul. Ya, gimana Bu Dia? Betul itu. 1, 3. Aku berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bangun pagi hari, siang diganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Anak-anak juga, aku diberkati. Berkati bila bangun pagi hari, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Lirik ini saya nyanyikan, saya kemudian berpikir, loh anak-anak kok enggak ya? Cuma kakek-kakek, nenek-nenek, pemudanya, pemudinya. Nah anak-anak piye ini? Anak-anak kira-kira diberkati enggak ya? Ya tentu, semua kita diberkati. Tapi jangan lupa, setelah diberkati Tuhan, kita juga hidup berbagi, memberkati orang lain. Amin. Sementara saat teduh dalam keheningan kita merenungkan firman Tuhan. Ibu-ibu siap-siap. Oh ada bapak-bapak diiringi Bang Jeremy akan mengiringi nyanyian ini.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita
menurut pengakuan iman rasuli kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat. Di akhir doa syafaat nanti, kita akan mengucapkan doa Bapa kami, tidak dinyanyikan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah, kami andalkan tanpa sanksi sedikit pun. Kami sangat berterima kasih karena Engkau di dalam Kristus sungguh-sungguh memperhatikan, peduli kepada orang-orang yang lemah, yang ringkih, yang lapuh. Engkau juga peduli kepada orang-orang yang tidak dipuji, dibenci bahkan, dihina, diolok-olok. Terima kasih Tuhan. Berilah kepada kami pengharapan, kekuatan, asa yang senantiasa ada ketika kami ringkih karena sakit, ketika kami lemah secara ekonomi, dan ketika kami dihina, diolok-olok. Berilah kepada kami ya Tuhan hati yang riang gembira, bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Karena itu Tuhan kami mendoakan orang-orang yang sedang sakit. Berilah kekuatan, penghiburan, ketabahan. Mungkin belum sembuh, tetapi di dalam Tuhan ada asa yang kuat untuk dipulihkan, untuk tidak menjadi stres dan depresi ketika berhadapan dengan sakit, penyakit, dan masalah-masalah hidup ini. Ya Tuhan, kami juga mendoakan orang-orang yang sekarang ini tidak dipuji-puji, tidak diagung-agungkan, tidak diberi jempol, bahkan sering diolok, disingkirkan. Tuhan tolong mereka supaya mereka paham bahwa banyak nabi-nabi palsu yang dipuji-puji. Berilah harapan kepada mereka di tengah-tengah
kesulitan yang mereka sedang hadapi. Kami doakan setiap orang yang bekerja keras, mencari nafkah tiap-tiap hari, pagi, siang, bahkan malam, di toko, di pasar, di warung, di desa-desa, di kampung-kampung, di kantor, di sekolahan, di mana saja Tuhan tempatkan. Juga di dalam gereja Tuhan. Berkati usaha mereka dengan rezeki yang secukupnya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami, teman-teman kami yang sedang mencari pekerjaan, melamar pekerjaan di beberapa tempat. Kami percaya Tuhan berkati dan pada saatnya nanti mendapat pekerjaan yang cocok, yang terbaik. Karena kami percaya Tuhan memberi pada waktunya. Kami doakan juga para siswa, siswi, mahasiswa dalam studi mereka tiap-tiap hari. Tuhan berkati dengan semangat, dengan kerajinan, dengan ketekunan, dengan ketelitian. Sehingga dengan demikian mereka bisa belajar, mendapatkan dasar-dasar ilmu pengetahuan yang kelak berguna untuk pekerjaan-pekerjaan mereka, profesi-profesi mereka di masa mendatang. Kami doakan juga, ya Tuhan, semua kegiatan gereja-gereja Tuhan di sini, khususnya Saudara Jeremy yang sedang berproses pada tahap perkenalan Jemaat Tuhan GKI Bumi Ayu ini selama 1 tahun, sehingga proses ini benar-benar membuat kami semua anggota simpatisan boleh saling belajar, mengenal, mengerti situasi kondisi jemaat untuk terus-menerus berinovasi, mengembangkan untuk maju bersama. Kami doakan, ya Tuhan, semua aktivitas pelayanan gereja Tuhan di sini, berkatilah supaya melalui kegiatan-kegiatan pelayanan yang diadakan oleh gereja Tuhan Jemaat GKI Bumi Ayu ini, anggota simpatisan mendapat berkat-berkat dan kebahagiaan dalam pelayanan. Kami doakan juga negara dan bangsa kami. Tolonglah, berilah keamanan, keadilan, kebenaran, dan kemakmuran. Kami doakan korban-korban kebakaran, korban-korban musibah kecelakaan lalu lintas, korban-korban banjir, dan orang-orang yang termarginal. Tuhan tolong mereka. Kami tutup doa kami dengan bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri, kita ucapkan
dengan sepenuh hati dan iman serta pengharapan kita kepada Allah Bapa yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Dengan hati bersyukur, marilah kita aturkan persembahan kita, dan sabda Tuhan terambil dari Filipi pasal yang keempat ayat 10 sampai 13 yang berbunyi demikian. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya kamu menunjukkan perhatianmu kembali kepadaku. Memang selalu ada perhatianmu, tapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu berkelimpahan. Dalam tiap keadaan dan dalam segala hal tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam keadaan kenyang maupun dalam keadaan lapar, baik dalam keadaan berkelimpahan maupun dalam keadaan berkekurangan. Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sebelum kantong kolektor diedarkan, marilah kita sambut dengan pujian dari KJ 3 baitnya yang pertama. Kami puji dengan riang.
Dengan bangkit berdiri, marilah kita sambut pujian bait yang kedua. Berikan mengampuni, kau limpahkan Rahmat-Mu, sumber air hidup pria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Marilah persembahan ini kita serahkan di dalam doa. Kami bersyukur pada saat ini ya Tuhan, Tuhan sudah memelihara di dalam kehidupan kami. Dan kesempatan pada saat ini kami untuk bersyukur kepadamu melalui persembahan ini. Biarlah apa yang telah kami persembahkan supaya berguna untuk kelanjutan di dalam pelayanan gerejamu di tempat ini. Dan kebutuhan di dalam segala hal untuk gerejamu di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya apa yang telah kami persembahkan ini akan berkenan bagi Tuhan. Semua itu hanya demi kemuliaan nama-Mu. Dan Kau berkati setiap anak-anak Tuhan yang dipercaya untuk mengelola persembahan ini. Kami serahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sebagai lagu pengutusan, kita akan menghayati bahwa hidup kita, saudara-saudara dan saya adalah hidup yang berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat dan pengutusan yang dari Tuhan. Semoga kalian selalu riang gembira karena kalian sudah hidup bersatu dengan Tuhan. Sekali lagi saya berkata, bergembiralah. Hendaklah semua orang dapat melihat sikapmu yang baik hati. Sebab tidak lama lagi Tuhan akan datang. Janganlah khawatir mengenai apapun. Dalam segala hal, berdoalah dan ajukanlah permintaanmu kepada Allah. Apa yang kalian perlukan, beritahukanlah itu selalu kepada Allah dengan mengucap terima kasih. Maka sejahtera dari Allah yang tidak mungkin dapat dimengerti manusia akan menjaga hati dan pikiranmu yang sudah bersatu dengan Kristus. Haleluya. Amin.